Halo, selamat datang di mini podcast Poli Batam. Yuk, bisa yuk. Yo. Nah, kali ini ada yang berbeda nih di antara susunannya. Biasanya susunannya miring, kali ini lurus nih, Pak. Ya, berarti kita akan ngobrolkan tentang hal-hal yang lurus, Pak. Enggak yang Alhamdulillah. miring-miring lagi. Enggak lah, enggak mungkin kita ngomongin yang miring-miring ya, pasti yang lurus. Iya, karena yang miring Pasti yang lain. Nah, Pak, terus, kemarin saya udah ngobrol sendirian. Kali ini Bapak udah balik ke sini. Alhamdulillah. Pastinya Bapak sudah banyak dapat jokes di sana. Bapak pelatihan jokes kan di selama 1 minggu kalau Bapak balik tanpa Rehat dulu. rehat ya. Mengumpulkan ide-ide lagi. Oke. Tapi kali ini kita langsung aja, Pak ya. Iya, langsung aja kita mungkin perkenalkan bintang tamu kita yang Ya. sangat spesial, yang datang dari calon ibu kota baru katanya. Oke. Wah, calon ibu kota baru nih. Semoga aja. Ya, semoga aja. Langsung aja, Pak ya. Langsung aja kita hadirkan. Inilah Ini dia Ivan dan Gunawan. Iya. Bukan ya. Salam kenal dulu, Pak. Salah. Ini Karena gini, Pak, jokes kita biasanya gimana, Pak? Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak sayang maka tak cinta. Kalau nggak cinta pasti nggak punya. Nah, Oke, kita kenalan dulu, Pak ya. mungkin kenalan dulu biar lebih enak nih. Ini bapak-bapak ini siapa dan dari mana? Baiklah, nama saya Rahmat Arianto. Saya dari Politeknik Negeri Ketapang. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan di sana. Dan kebetulan di sini magang selama 2 bulan di Politeknik Negeri Batam. Oke. Pak, boleh buka masker tapi nggak usah ngomong. Oh iya, Biar kenal. Iya, biar kenal nih, biar Betul nggak ini, Mas? ini bener nggak nih? Oke. Nah, ini tersangkanya nih. Yang kemarin. Bisa dibahas ya. Mas Rahmat. Oke. Sekarang Perkenalkan, nama saya Rosi Arasid. Saya dari Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknik Informatika. Magang di Politeknik Negeri Batam selama 2 bulan juga. Oke. Jadi ini ada yang menarik, Pak. Oke. Rosi itu udah pensiun kemarin. Iya, benar. Oh iya, pensiun. Jadi PNS ya? Jadi Iya. PNS ya. Allah, memang janji-janji ini baik sekali ya. Iya. Banyak emang atlet-atlet kita yang dijadikan PNS. Apakah itu janji jiwa? Oh, bukan. Kopi, Pak. Oh, kopi. Janji Joni, Pak. Janji Joni. Film dong. Oke. nah, Pak, jadi sebelumnya saya udah ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan teman-teman. Kok saya nggak diajak, Pak? Iya, waktu tadi kan udah dibilang. Oh, kemarin pelatihan jokes di Jakarta. Iya. Ya kan, benar kan? Iya, dark jokes apa ya? Nanti boleh dikeluarin, Pak, jokes-jokesnya. Aja bahaya. Biar penonton kita semakin nggak ada. Biar semakin nol. Biar semakin tidak bermanfaat acara ini. Nggak boleh gitu loh. Ini masalah yang sangat mendidik. Oh, mendidik ya. Mendidiknya di mana? Nanti kita akan nanti kita bahas. Nah, ini sudah berapa lama nih kerja di sana? Kalau di Politeknik Negeri Ketapang itu masuk dari 2016 kalau saya sih. Oh, 2016. Udah cukup senior ya, Pak? Iya. Kalau saya dari 2011. Oh, lebih senior lagi. Ternyata. Tunggu bentar. Ini serius kan? Iya. Iya, benar. Ini 2011. Dulu kuliah di sana? Enggak, saya kuliahnya di Widya Dharma Pontianak. Kemudian awal masuk Politek itu jadi security. Oh, kuliah lagi. Pas bukaan di security, ya, terus security. ada bukaan ini jadi laboran. Kayak orang hamil nih, banyak bukaan. Bukannya P9 nih. Apa bukan B7 nih? Oh, jadi ini menarik berarti, Pak ya? Menariknya kan tadi Bapak bilang di Kalimantan itu? Di Kalimantan itu katanya nih. Kok jadi ibu kota? Ibu kota baru. Belum tahu beritanya ya. Belum, Pak. Saya takut berita sekarang tuh hoax banyak. Waduh, nah makanya kita klarifikasi nih. Bener nggak nih jadi ibu kota baru? Rencananya mungkin jadi provinsi malah. Oh, provinsi baru. Iya, kalau ke Ketapang mungkin nggak tahu provinsi. Kalau Ketapang sih untuk dari ibu kota baru jauh lah, kan kita di Kalbar, Ketapang. Kalau ibu kota baru kan di Kalimantan Timur. Oh, Timur. Kalimantan kan lumayan luas juga. Iya. Jadi memang sih banyak orang yang bilang, Kalimantan ibu kota baru ya, tapi kan daerahnya juga luas. Jadi nggak semuanya jadi bagian dari ibu kota. Jadi masih ada bagian-bagian yang ada provinsi lain gitu.
kalau dari Kalbar ke Kaltim itu berapa lama tuh? Kalbar ke Kaltim, untuk Kalbar ke Kalsel aja kita jalan darat dari Ketapang bisa sampai 2 hari. Jalan darat. Cukup jauh ya. Jauh juga. Ya bisa Itu 2 di hari karena kita mesti nginap dulu karena terpotong Oh. istirahat malam kan. Oh, iya. karena ada saudara mungkin pengen silaturahmi dulu ya. Iya, kebetulan ayah saya dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Hmm. Saya tinggal di Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi ada sering Oh, ada sedikit. iya. Oke. Oke. Nah, terus gimana nih kesan-kesan kerja di sini itu gimana nih? Selama magang 2 bulan. Iya, benar. Kalau kesan-kesan mantap kali lah. Mantap kali ya. Mantap, Bos. Bahasa Nah, luar itu bahasa yang perlu Kalimantan ya. tuh. Khususnya di ini sih, di kalau yang bisa saya notice di MB, manajemen bisnis, Oke. WC-nya wangi. Wah. Benar. Suatu yang gak terlalu penting ya. Iya, tapi ketika masuk, wah, Wah, Oh, jadi lebih pengen di WC daripada di ruangan. Iya. Oh, enggak juga ya. Cuman di ruangan di mana sih? Kok lebih pengen nyamannya di WC? Iya, Curiga. makanya. Atau jangan-jangan gara-gara ini di MB nih. bukan miring. Bukan, Pak. Saya curiga di WC mana kemarin? Kok nyaman ya? dosen Ntar kita cek CCTV deh. Wah, ini bahaya bahaya ini. nih. Nah, Nah, jadi selama ini 2 bulan itu kerja di mana aja? Di bagian mana aja yang dimasukin? Kita kemarin 2 minggu pertama di mesin, Hmm. kemudian 2 minggu berikutnya di elektro, Hmm. terus 2 minggu lagi di IF, selebihnya di sini. Oh, terus nah ini pertanyaan penting nih. Kenapa bisa masuk ke sini? Apakah ada pertukaran? Bener gak nih apakah pertukaran? akan tetap di Poli Batam selamanya? Iya, ataukah nanti ada orang Poli Batam ke sana? Itu gimana tuh? Jadi gini, kemarin tuh tahun lalu ada program dari kementerian bekerja sama dengan LPDP Hmm. mengadakan program magang dosen dan PLT Oh. ke perguruan tinggi atau ke industri. Jadi kita ngikut itu program itu. Oh, ikut. Iya, Terus alhamdulillah terpilih lah. disetujui, kesalahan kita memenuhi gitu. Hmm. Dan kita sampai di Poli Batam itu rekomendasi dari Pak Wadir satu kita, Pak Danu, karena Hmm. mungkin udah ada kerjasama juga, ada maksudnya udah terjalin pertemanan juga dengan Iya. Poli Batam Hmm. sama Pak Ripi, Hmm. jadi sehingga kita direkomendasikan ke sini. Jadi direkomendasiin mau nggak ke Politeknik Negeri Batam? Mau, cuma pertama pikir-pikir kan, saya kan pribadi jurusannya kan teknik pertambangan. Hmm. Sedangkan searching kan Politeknik Negeri Batam nggak ada teknik Ya, pertambangannya. kita memang nggak ada Tapi pertambangan. sekali pas belajar ini tentang magangnya bisa tata kelola laboratorium, jadi masih bisa masuk untuk magang di tempat tetap. yang nggak ada jurusan saya juga bisa. Jadi tetap bisa make sense ya. Iya, iya, Gitu ya. make sense. Oke. Kenapa programnya begitu singkat? Apa yang teman-teman dapat selama 2 bulan? Terasa berapa? Biasanya kan ada ini Pak ya, puitis. Apa sih? Puitis. Kalimat yang menyenangkan gitu loh. Iya, 2 bulan itu terasa gimana teman-teman? cepat, lambat? Kalau saya pribadi cepat banget rasanya 2 bulan. Pengen lama-lama rasanya sini kan? Pengen kemarin sampai bilang sama Pak Ripi, gimana 2 bulan? Udah ketemu? Jodoh, dia bilang gitu kan. Saya jawab, bisa Pak, 12 tambah 10 bulan lagi. Tahun dong. Setahun. Magang dulu. Tapi memang kalau bicara waktu memang terasa singkat di sini selama 2 bulan, karena ya kita memang benar-benar mencari apa yang kita perlukan untuk kita bawa ke sana. Ada beberapa yang memang juga udah dapet. Konsepnya udah dapat, tinggal kita kembangin aja laksanakan di sana, maksudnya kita gebuk lagi, maksudnya diajak kawan-kawan yang lain, kita bikin biar satu format untuk yang kita akan laksanakan nanti, kemudian kita ajukan gitu. Biar nanti universal formatnya sama kayak sini. Oke. Tapi outputnya ini sama ya kayak yang Mas Kondang dengan Mas Kas ya. Maksudnya outputnya bakal satu sama. ini ya. Satu tim Oh gitu. iya, jadi rencananya kita
kita kan berempat mewakili laboran-laboran yang ada di Politeknik Negeri Ketapang juga. Nanti ini masih rencana kami, kita kumpul berempat, kita rembukin apa akan kita sajikan ke mereka. Nanti kita buat suatu pertemuan dengan seluruh laboran di Politeknik Negeri Ketapang. Kita paparkan apa yang udah kita dapat di sana, terus kita buat bagaimana untuk kedepannya yang harus kita lakukan di sini. Habis itu baru kita ajukan ke manajemen. Oke. Wah, menarik sekali ya. Ini pembicaraannya sangat serius sekali nih, Pak. Udah iya, Pak, kan yang lebih mendidik. Iya, supaya lebih mendidik ya. Ini kan Tapi untuk program yang teman-teman ikutkan ini dia per tahun ada atau memang bagaimana? Kebetulan mungkin kita terus terang ini yang baru pertama kali, cuman nggak tahu, tidak tahu program dari kementerian itu apakah udah Udah berjalan berjalan sebelumnya atau ini memang baru pertama kalinya. Terus kemudian kalau tidak salah kemarin ada untuk tahun ini ada juga program ikut juga yang sama rencana. kayak gini, seperti ini juga. Rencananya mau kemana tahun ini? Kalau kita diizinin lagi, kita bisa ikut, kita mungkin ikut yang uji kompetensi. Bukan yang magang tapi yang uji kompetensi. Oh iya. Ya, untuk biar bisa diakui negara. Iya, Kayak Bapak kan udah jadi asesor. Iya. Ya kan? Bapak kan dosen. Itu teruji dong. Asesor. Buat soal juga. Ya. Jadi tolong teman-teman kita ini ya. Iya. Jadi kita juga datangkan mereka, Pak. Mungkin Bapak belum dapat informasi ya. Jadi teman-teman kita panggil lebih cepat karena memang harus pulang. Tapi tenang Pak, mereka pulang naik pesawat. Oh iya, Nggak pakai yang gaib-gaib, kita nggak bahas di Batam. Tapi ngomong-ngomong soal gaib tuh tadi di Kalimantan beneran ya? Beneran. Ini mau bahas beneran nih. Iya, penasaran. Pak, biasanya yang real tadi kan Rosi mantan. Maksudnya pernah bekerja jadi security. Biasanya dia tahu detail ada apa? gaib. Kalau masalah gaib, alhamdulillah dan semoga aja jangan, belum pernah mengalami. Tapi mendengar cerita kawan-kawan itu ada. Contohnya apa? Penghuni gedung. Salah satunya kayak Pak Win gini nggak? Enggak. Itu Mas Alip. Udah Mas Alip udah radil. Iya. Bagi namanya mereka juga makhluk ciptaan. Ya, mereka pasti mencari tempat juga lah. Karena pada dasarnya tempat mereka itu kita gusur, jadikan bangunan politeknik gitu. Jadi mereka tempat tinggal juga di situ. Ini kayak gini-gini view-nya banyak biasanya, Pak. Ini judulnya nanti cerita horor di Kalimantan. Ini bagus nih. Janganlah. Kalau bicara cerita horor, biasanya orang luar Kalimantan tuh taunya Kalimantan tuh horor. Iya, santet gitu-gitu. Kalau kita yang ngerasain di Ketapang sih, Ketapang Kalimantan Barat, sekarang sih kebanyakan kayak udah jadi dongeng. Jadi kayak cerita orang zaman dulu bahwa dari daerah ini nih ada kuyangnya, ada santetnya, ada 7 bahasanya di sana. Tapi kalau sekarang yang menyaksikan secara langsung ya belum ada sih, belum pernah dengar, baru cerita-cerita dari orang aja kayak gitu. Terus tapi kalau mereka di sana tradisinya ada beberapa kejadian, contoh misal ada orang sakit terus dia berobat ke dokter nggak bisa tahu sakitnya apa. Biasanya mereka berobat ke orang pintar namanya di sana. Orang pintar kayak dosen, dokter dong. Orang pintar ya. Dia nggak punya ijazah S1, S2, S3 tapi bisa jadi orang pintar di sana. Mungkin dia minta tolak angin. Oh iya. Orang pintar minum tolak angin. Nah, ini bisa masuk nih tolak angin. Oh iya ya. Kode dulu. Bisa lah. Harusnya di kontak nih Instagram kita. MBTV Poli Batam tolak angin. Tolak angin bisa masuk. Bisa. Telkomsel juga bisa. Apa lagi, Pak? Apapun bisa. BUMN. Saya juga kebetulan di rumah ada IndiHome. Nah, Telkom bisa. Saya juga, Pak, Persmedia, Pak. Ini kita kayak promosi ya. Iya. Kita hard selling ini kebetulan. Kita memang butuh lah. Nah, balik lagi nih. Nah, jadi di sana itu konon katanya itu masih banyak hutan. Benar. Nah, bener nggak tuh banyak hutan, masih banyak hutan gitu? Dan
masih ada beberapa wilayah mungkin masih terjaga. Nah, sekarang kan udah nggak boleh illegal logging lagi. Oh. Iya, bisa lagi. tapi habis karena kebun sawit. Karena memang kalau kita terbang pakai pesawat di Ketapang khususnya rata-rata di bawah udah kelihatan sawit-sawit, Sawit. blok-blok sawit gitu-gitu. Terus ada juga Oh. yang dari pertambangan juga. Iya, ada juga yang dari Tambang perusahaan tambang tambang gitu-gitu. batu bara ya? Kalau Katanya di Ketapang kita tambang bauksit. oh Iya, bauksit. bukan batu bara. Kalau batu bara dia lebih ngarah ke arah timur. Oh, itu saya dengar tuh nih, dengar katanya tambang batu bara kan besar tuh di Di Kalimantan. Kalsel sama Di Kalsel Kaltim. sama Kaltim. Oh, kalau di Di ini Kalbar yang Kalbar bagian itu barat dia bauksit. jatuhnya ke aluvial jadi kayak bauksit gitu-gitu, tambang bauksit. Nah, tahu nggak Pak bauksit itu apa? Tahu Pak? Yang biasa kita makan. Biskuit. Oh itu. Cocok nih bisa nih. Pinter. Rekrut aja nih, Mas. Rekrut aja yuk. Bagus dia nih. Bikin acara baru. Basicnya udah ada. Iya, Bisa. basicnya ada. Bisa Asik sih. lah. Asik banget sih. Itu. Ini ngikut Pak Andre. Wah, Aduh. cocok nih. Cocok. SPI. SPI. Ikut Kuantan. Iya. Nah, jadi di sana udah mulai banyak ya apa kelapa sawit Iya, gitu. kelapa sawit. Tapi kalau bicara hutan yang nggak rimba-rimba banget, yang Masih hutan banyak. ya di belakang kampus kita masih hutan, Mas. Ya itu kerjaan si Mungkin Kas ya. itu ya. Iya. Kalau nggak ada itu Kas udah nggak bisa lagi dia PNS di situ. Dipindahin yang tempat ada hutannya lagi. Ya kan? Kasihan juga Pak Kas. Nggak ada lahan untuk ini. Iya, nanti dia laporannya apa? Nggak Itu. mungkin dia ke pertambangan mau tanam apa? Nah, Nggak bisa. itu intinya ini adalah jokes internal ya. Yang nonton juga nggak tahu itu siapa itu Pak Kas itu, mohon maaf ya. Kalau yang nonton videonya sebelumnya seharusnya dia. Oh, makanya nonton video sebelumnya dong. Ya, betul, Jangan betul. lupa di subscribe, di Like. dan di komen. Kalau nggak suka di dislike. Nah, kalau nggak suka apa-apa, di like. nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Tapi Nah, kami telusuri langsung IP-nya berapa. Kalau mau dislike boleh tapi klik 2 kali. Berarti nggak jadi dong. Jadi. Iya. Nah, itu Nah, Pak, Hmm. dari pertambangan itu ada berapa prodi di sana? Kebetulan kita di tambang masih satu prodi, jadi satu jurusan satu prodi, masih teknik pertambangan dan prodinya juga teknik pertambangan. Itu memang teknik pertambangan gitu nama Iya, prodinya. teknik pertambangan. Dominan SMA atau SMK yang biasa masuk ke situ? Kalau kita SMA IPA biasanya yang masuk situ. Oh, lebih ke IPA Iya, ya. lebih ke IPA. Dulu IPA atau IPS? Teks lah. Sama berarti kita geblek ya. Dulu Biasanya kan kalau dulu anak IPA tuh pinter-pinter ya. iya. Tapi ada sih yang dari SMK ada tapi nggak mayoritas ya. Oh, diterima tapi ya. Iya, diterima kan kita seleksinya nanti biasanya di sana pakai seleksi tes gitu. Hah? Pertanyaan-pertanyaan juga yang berbau dengan teknik. Jadi biasanya mereka yang nggak di jalur itu biasanya gugur dengan sendirinya. Nah, kalau laki-lakinya berapa orang tuh biasa satu kelas? Perempuannya berapa? Pasti mayoritas pasti laki-laki ya. Perempuan lah Pak, IPA loh soalnya. Perempuan. Oh, mayoritas perempuan yang pertama. Kalau di prodi saya enggak sih. Oh, kalau prodi saya Kalau di TI mungkin Iya, mayoritas perempuan. Kalau kita masih hampir kayak 70% Laki-laki. laki-laki, 30% Oh, perempuan. anak IPA banyak pinter di sana Iya, berarti laki-lakinya. Ya, Aduh. gitu. Nah. Tapi ternyata udah berubah ya fenomena ini ya. Hmm. Kayaknya IPA dan IPS itu sudah. Iya. Kalau dulu kan sangat ditekan kalau anak IPA itu emang pinter. Iya, Yang ini pasti- IPS bodoh gitu. Padahal memang sih kayaknya yang masuk IPA itu kayaknya ya masuk IPS itu yang memang pintar IPS atau enggak yang dablek aja udah. Ya benar-benar. juga kan sekarang di IPS juga ada matematikanya. Ya. Iya, walaupun dasar. Kalau di IPS itu matematikanya dia hitung-hitungan, maksudnya pelit, perhitungan. Iya. Kalau saya tuh dulu kalau IPA dulu sepi tuh pasti tuh. Kelas sepi banget udah kayak orang mati di dalam. Ya. Kalau orang IPA biasanya berisik. Seriusan gitu. Iya, seriusan. Kalau IPS mah biasanya udah Ribut. ribut. Tapi tamatan IPA. Saya tamatan IPS kebetulan. Oh. Karena dari waktu angkatan saya daftar di situ kan 2012, Politeknik berdiri di 2008. Jadi masih cari mahasiswa kan kita di sana kan. Jadi kayak kebetulan juga di angkatan saya cuma 14 orang satu kelas. Oh, berarti jadi mau sedikit ya? alumni. Iya, saya alumni. alumni situ juga. Oh, ini kenalin juga alumni juga. Jadi semua kan kita cari semua mahasiswa kita cari, mereka cari mahasiswa jadi yang dari IPA, IPS, SMK semua diterima. Cuma resikonya di semester awal.
ketika semester awal ketemu dengan mata kuliah yang teknik, yang ibaratnya nggak ketemu di PS. Jadi benar-benar harus Oh. ekstra belajar. Ya intinya waktu Oh. pertama kali kuliah biasanya lebih ke awal-awal ya. Iya, di awal kalau kita udah lewat di semester awal, semester 1, semester 2, insya Allah di 3, 4, 5, 6-nya lancar. Jadi Oke. sekarang di laboran itu karena kekuatan orang dalam ya? Ah, susah banget jawabnya. Terus Mas kalau ini Iya, dari ini 2011 udah ada prodi Mas? Informatika Mm-mm. belum. Informatika berdiri 2015. 2015. Oke. Nah, kalau sebelum itu? Sebelumnya Oh, saya security dari itu ya? security setahun lebih, Heeh. terus kemudian diangkat di bagian umum, Mhm. maksudnya di TU. TU. Nah, sampai 2015 saya pindah ke informatika. Habis Oh. informatika nanti pindah lagi kah? Dia siklus biasanya Mas, security lagi? Balik lagi dong. Enggak. Karena saya dapat informasi Hmm? mutasinya bisa kemana aja ya? Oh gitu. Tapi kan kalau PNS ini sulit juga untuk di Mutasinya. PNS Mas. iya, Panas dong berarti. panas. Panas banget. Sombong dong. PNS. Bukan siapa-siapa, Pak. Mas saya juga baru jadi PNS Mas. Iya sama, kita juga baru. 2021? Ke pengangkatan 2021. PNS-nya 2021. Ya tapi kita ikut tes CPNS di 2018. 2018. Sama. Iya. Kan itu kan ada 4 tahun tuh. Iya. Nggak ada kejelasan tuh. Nah, ini curhat-curhat ini, saya sisi curhat nih. Nah, dari berapa tahun kan nggak gara-gara pandemi kan. Iya, Itu gara-gara Iya. nungguin Ini itu. beneran mau dibahas, dicabut nanti. Udah nggak apa-apa nanti sensor. Nah, itu kan 4 tahun tuh nungguin kan. Nungguin Nggak- latsarnya kapan? Iya, padahal kalau secara undang-undang kan salah itu. Oke, nanti Harus yang satu ini tahun. nggak usah dikat ya. Ini ingat aja mohon Pak. Ini ada 3 orang dipecat nggak lucu nih. Nanti kita bahas lagi. Enggak apa-apa, yang 2 juga termasuk. Oh ya, Mereka udah lolos. udah lolos. Aman. Nah, Ikut numpang lama sih mereka. oh iya. Oke. Berarti Oh, nanti gitu. untuk balik lagi Pak ya. Iya balik lagi Nah, nih. untuk pelaporan nanti ke kita apa biasanya? Outputnya? Output ke Poltek Batamnya gimana? Entah bentuk dalam laporan atau udah gitu. Laporan kegiatan atau Mm-mm. apa bentuk? Kemarin kita diminta presentasi hasil kegiatan magang oleh Pak Ucup sama Pak Rifki. Pak terlalu dekat Pak. Kurang dekat. Jadi kita baru presentasi hasil magang kemarin. Kemudian dari sini mintanya kita untuk langsung menerapkan yang di sana itu apa. Jadi yang akan kita terapkan di sana yang seperti Pak Rahmat bilang tadi, beberapa ilmu yang kita dapat di sini kita terapkan di sana langsung. Jadi Pak minta kita buat project awalnya. Jadi apa yang bisa dibawa ke sana. Jadi akhirnya kita udah pikirkan apa yang kita perlukan, yang itu yang kita buat di sana nantinya. Contoh saya di sana kebetulan kita belum punya borang seperti di sini yang udah ISO, yang udah satu kesatuan, jadi seluruh prodi pakai itu. Kita masih antar prodi beda borang peminjaman prodi ini prodi itu beda-beda. Jadi makanya kita buat gebrakan di sana. Kalau bisa kita Politeknik Negeri Ketapang satu borang. Jadi nggak ada borang ilegal lagi. Satu mazhab lah ya Pak. Iya. Gitu. Jadi di sana masih ada kekurangannya, borang masih banyak. Borang masih banyak borang liar. Oh. Jadi sebelumnya kita udah minta sih ke bagian penjaminan mutu kan, Pak, gimana Pak ada borang. Jadi akhirnya kita dimintain tolong juga, bagaimana kalau bapak-bapak sekalian berembuk sama-sama laporan, borang apa yang diperlukan di laporan itu yang Bapak ajukan ke kami. Iya, setuju. Nah, Jadi semoga dari bawah ke atas. ya benar. Tuh, bagus itu. Ya. Itu konsep apa namanya Pak? Kan ada yang dari atas ke bawah tuh. Bottom up. Udah, bottom up aja udah. Bottom up aja. Biar nggak kelihatan bodoh gitu loh. Udah nggak usah diterusin. Iya. Benar. Nah, jadi 2 bulan di sini. Nah, ini Putusnya- pertanyaan penting nih. Pertama kali datang ke Batam, apa rasanya? Nah, Atau udah pernah ke Batam sebelumnya? atau udah pernah ke Batam sebelumnya? Belum pernah. Belum ya. Nah, terus rasanya gimana pertama kali? Panas kah? Agak terkejut sedikit. Kayak aneh kejut. Ada jalan ya di sana, ada jalan. Enggak, ya, mungkin butuh penyesuaian aja sih kayaknya. Mungkin kan kita di sana masakan di sana dengan di sini agak beda. Kita butuh penyesuaian untuk di
masakannya. Nah, makanannya gimana di sana? Nasi kan? Nasi juga maksudnya mungkin rempah atau bumbunya gitu. Oh. Oh, rempah-rempahnya. Oh, di sana nggak ada teh obeng, Pak? Iya, Oh iya, benar. iya memang di Benar. sana nggak ada Di teh sana obeng, nggak ada ada es teh teh manis obeng. ya sama aja itu. Iya, kan di sini ada. Iya sama aja tapi Pak, mohon maaf ya Pak, itu cuma penamaan aja. Oh, Teh iya. O itu teh anget, Iya, di teh sana nggak obeng ada. nggak ada Iya, nggak ada. memang. Penyesuaian jadinya. Iya. Awal-awal kaget pasti denger teh obeng, Iya, benar. dikira Jadi awalnya tuh kan kita nggak tahu tulisan gimana, kan tulisan teh obengnya seperti apa. Jadi mau nyebutnya juga takut-takut. Mau Iya. pesan teh obeng juga takut. Padahal tulisannya biasa aja. Teh Iya. obeng. Jadi masih dalam waktu 3 hari itu masih saya pesan teh es teh gitu. Gitu Oh, loh. Oh. takut teh obeng tuh yang aneh-aneh gitu ya? Enggak, bukan takut salah nyebutin. Oh. Sebenarnya iya, teh obeng itu dari Melayu ya. Dari Cina, Pak? Tiongkok. Iya. Aduh, mohon maaf Tiongkok, nanti disensor yang itu. Kenapa? Rasis, Cuk. Bahaya. Takut banget muka lu juga kayak itu kok. Enak aja. Jangan ngomong gitu. Yang di depan juga. Somasi dong, bahaya. Sama. Ini ngomong rasis apa ini? Nah, itu jadi teh obeng tuh, cerita teh obeng. Nah, kalau dari Bapak gimana tuh kalau cuacanya? Cuaca mungkin kan tidak aneh ya. Apa maksudnya? Kadang paginya panas, sorenya tiba-tiba langsung hujan. Nah, itu yang saya rasakan pertama kali ke sini ya. Emang nggak boleh ya kayak gitu ya? Hah? Pagi panas, tiba-tiba sore hujan. Emang nggak boleh? Aneh aja. Aneh? Biasanya kalau di Jakarta enggak. Oh, Kalau enggak panas gitu ya? ya panas aja udah. Iya. Hujan-hujan aja gitu. Hujan aja. Oh, gitu ya. Oke. Ya mungkin karena Pak, kepulauan ini saya. tadi secara khusus kita ada, secara umum kita ada. Sekarang secara khusus. Gimana magang di MB selama 2 minggu dengan Pak Mateus? Pak Matiusnya apa? Marah-marah terus? Apakah Banting kerja? atau kok negatif aja, Pak? Kalau magang di MB kemarin kita selalu diarahkan dan dibimbing Pak Mateus. Jadi kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita nggak bingung. Jadi kalau nggak dikasih tahu bingung juga mau ngerjapain ya. Iya. Kalau dengan Pak Matius senang sih kerja bareng Pak Matius. Kenapa senang? Suaranya merdu. Loh, penyanyi. Beliau itu penyanyi. Jadi sambil Gitu-gitu kerja penyanyi dengerin loh. suara Pak Matius nyanyi, merdu banget gitu. Jadi aku udah sebenarnya saya pengen ajak beliau ngobrol, cuman beliau nggak mau. Malu-malu. Wah, suaranya Nah, bagus. mungkin kesempatan lain kita Iya. tengok. Nanti lain kesempatan kita akan ajak. Boleh tuh itu bikin cover lagu. Iya, cover Kalau pengen lagu. lihat beliau nyanyi itu ada di Instagram. IG-nya. Ya, di Di IG-nya. Instagramnya udah lihat. Terus di YouTube Oli Batam juga ada. Nah, tuh kalau pengen tahu IG-nya di bawah sini. Nah, biar editornya yang pusing. Gimana cara ngeditnya? Cari lah tuh. Carilah itu IG-nya. Ya, kita belum berteman lah IG kita nih. Oh iya, kebetulan saya udah hapus IG, Pak. Oh iya, Bapak udah hijrah ya. Iya, IG saya udah Ke TikTok. hapus. Twitter udah dihapus, TikTok? Facebook udah dihapus. TikTok mana ada? Kenapa? Paling mentok YouTube. 2 minggu di informatika, 2 minggu di elektro, dan terus 2 sekarang di minggu DMB. Kalau secara keseluruhan saya pikir saling melengkapi satu sama lain. Oke. Jadi kayak ceritanya kebetulan kita di mesin pertama kali itu dengan Mas Gawan kasih begini kalau budaya praktikum di sana. Oke. Seperti itu. Terus di TPPU kita belajar tentang menata alat, terus menyimpan alat kayak gitu. Terus ketika di elektro kita belajar tentang borang-borangnya. Jadi kayak ini borang diperlukan ini. Seperti itu. Terus ke IF kita belajar tentang hasil dari borang tuh ngerjainnya kayak gini ternyata. Dan kita nggak dapat jawabannya di elektro, cuma buat borang kan baru buat borang, bukan cuma sih. Baru buat borang. Terus di IF kita akhirnya belajar tentang tata cara pelaksanaannya seperti apa. Terus kemudian di sini lengkapinya dengan cara inventaris alatnya seperti apa, terus penomoran inventarisnya gimana. Ya. Jadi lumayan komplit kalau di strukturalnya udah. Oh, iya memang sebelum teman-teman datang kita tuh sudah ini Pak, sudah memikirkan kita harus bagaimana nih ke tamu kita yang bakalan datang. Pantun lah. Pantun. Orang Kalimantan bisa pantun? Nah, orang Kalimantan bisa pantun. Puisi.
Nyantet lah, nyantet. Kan dia bilang tadi enggak. Oh, enggak ada. Itu cuma dongeng. Oh, dongeng. Itu mendongeng berarti. Ide bagus. Ya, ide bagus. Ayo. Tapi kita harus pantun, Pak. Oh ya, Kita pantunnya kita gimana? harus ajarkan mereka, nanti mereka juga kasih kita Oke. sesuatu. Ini kan pikiran ya. Oke. Kenang-kenangan buat kami itu apa? Ya. Kami hadiahkan pantun. Oke. Karena di Kepri memang terbiasa kayak gitu. Oke. Contohnya, Jalan-jalan ke rumah Pak Winanda. Cakep. jangan lupa membeli madu. Nah, karena hari ini kita udah di ujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok bisa nyambung sih? Kayak kita udah setiap episode kayak gitu ya. Kayak pantunnya itu terus ya kayaknya. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Konsep Ah. pantun. Pasti kalian belajar juga waktu sekolah kan? Sekolah. Ada kan? Sekolah kan dulu. Langsung Langsung ya. langsung kerja. Langsung PNS dong. Langsung Enggak PNS diakui dong. sebelum-sebelumnya. Iya. Emang aduh. Ya, di pundak mereka lah ini negara ini maju. Wes. Amin. Amin. Maksudnya? Nggak tahu ngomong apa. Tapang dulu deh. Nah, Apa? Enggak tahu. Ya, kalau dibilang orang Melayu, orang Ketapang memang biasa memang pakai pantun. Oke. Ya sih. Memang pribadi nggak pandai pakai pantun. Gimana pula, Mas. atau gini, kita Gini. sebagai penutup kita main 4 ya. Ya. Aku pertama biar aman. Iya. Jadi konsepnya A B ya. Ah, B. Ah. Kayak tadi, Kayak jalan-jalan tadi. ke rumah Pak Winanda, jangan lupa membeli madu kan. Ya. Karena udah di ujung acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ya, Ya. jalan-jalan ke Politeknik Negeri Batam. Jangan lupa membeli singkong. Lanjut. Mana kita yang buat mereka bapak yang lempar ya. Wah, ditantang. Aduh, Aduh. kita nggak tahu. Hang jebat sama hang tua ditantang. Debat Kalau ini kan kita yang dilempar ya. Kita yang Oke, boleh. Oke. Tantangannya kita. Kita penantang kita. Iya, tantang kita. Emang kita berani. Awas lagi viral tantang-tantangan nih. Oke, challenge. Oke, boleh. Jangan apa? Ulangi ya. Hmm. Jalan-jalan ke lantai 7. Ah. Mencari rempah bunga selasih. Mak, ganti 7 nih sama Selasa. Apa? Ya, saya bisa Nah. nih. Kepada penumpang yang terhormat. Penumpang lagi. Boleh gini. Kepada penumpang terhormat yang di meja nomor 7. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lah. Oh iya, Sampai jumpa dan terima kasih gitu. Bisa. Ada Bisa. bisa. Ya, oke. Terima kasih kami ucapkan ke teman-teman. Kalau ada kekurangannya selama di sini kami selaku podcaster MB aja. Ya, saya juga selaku dari perwakilan teman-teman laboran, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun Hilaf, mungkin hilaf ada di bahasa saat- yang kurang berkenan. Jadi sudah ya. Tidak ya. Kita Jadi- memang tak pandai ya untuk acara. Kita juga mohon maaf Mas, kita juga terima kasih kepada yang ada di sini yang sudah membantu kegiatan kita selama ini. Ya, Juga mohon maaf, jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke. Oke. Kita berharap silaturahmi tetap terhubung. Amin. Jangan Amin. ya, karena Iya. program ini kita dapat saudara Iya. baru ya, Iya. teman baru. Mungkin dapat pulsa tiap bulan juga boleh. Amin. Masih kasih ke kita. Biasanya bintang tamu 3,5 loh. Oh. Larinya udah gede ya? Gede. Iya, gede. Bisa sih. Nanti kita tengok view-nya ya. Iya, view-nya. AdSense-nya dapat banyak nggak kira-kira? Iya, emang dapat Mas. Kita juga belum Mas. Mohon maaf. 100 kalau gitu. Iya, kita ya alhamdulillah lah. Iya. Berusaha aja. Iya, betul. Jadi kita- Seikhlasnya aja kita bekerja. Gak usah lu tuh kasih. Nak panggil nggak ikut camputan gua ya. Ya, tenang. Emang kita kerja ikhlas kok. Loyal. Kita kan memang harus ikhlas. Iya. Kan katanya PNS itu harus ikhlas bekerja. Lu Iya, kok cuma benar. PNS, gua nggak PNS gimana?
berarti ikut lah. Ikut aja udah pokoknya. Betul. Ini di sini mayoritas loh PNS. Iya, maaf. mulai rasis nih. Wah, hati-hati. Oke, nanti disensor kok, tenang aja. Semua disensor. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah pembicaraan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.